Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, selamat pagi. Kita akan mulai belajar matematika dengan Ibu Ika Oktavia. Di sini di materi pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas kembali pelajaran yang sebelumnya. Ya, yang pertama adalah yang minggu kemarin yang sudah kita bahas adalah pecahan senilai. Pecahan senilai ialah pecahan yang memiliki nilai sama dengan pecahan lain. Untuk mencari atau menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan apabila angkanya itu merupakan pecahan biasa atau angkanya itu pembilang dengan penyebutnya itu angkanya kecil, atau membagi di sini dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Lalu kriteria membagi ini bila angkanya itu besar, pembilang dengan penyebutnya itu besar, ya, dikalikan, dibagi dengan angka yang sama atau bilangan yang sama. Pecahan senilai dengan A per B, ya, atau B-nya itu tidak sama dengan 0, dapat dicari dengan ketentuan. Oke, sebelumnya di situ kan Ibu tulis A-nya itu A per B, seperti ini kan, itu sama aja dengan A per B seperti ini, ya. Yang A itu adalah pembilang, B adalah penyebut. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal, Ibu akan bahas kembali. Carilah 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 1/3. Nah, di sini pecahan 1/3 di sini angkanya kecil, ya kan? Maka dari itu, untuk menjawab soal tersebut, pembilang dan penyebutnya dari masing-masing pecahan itu kalian kalikan secara berurutan dari angka 2, 3, lalu dengan angka 4, ya. Seperti contohnya seperti ini. Ibu akan menjawab. Pertama, di situ pecahannya 1/3. Lalu pertama kita kalikan dengan 2 dulu. 1/3 kali 2 sama dengan 1 kali 2 berapa? 2 per 3 kali 2 6. Nah, jawabannya ketemu 1. Dikalikan dengan 2 dulu. Yang kedua, kita tulis lagi 1/3. 1/3 kalikan sehabis 2 berarti kita kalikan 3 menjadi 1 kali 3, 3 per 3 kali 3 9. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir, karena disuruhnya 3 pecahan yang senilai, berarti 1 lagi. Kita tulis lagi di bawahnya 1/3. Lalu 1/3 lagi kalikan dengan siapa? Kalikan sehabis 3, berarti kalikan 4. Lalu 1 kali 4, 4 per 3 kali 4, 12. Maka jawabannya yang mana? Yaitu adalah 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, senilai dengan 4/12. Nah, seperti ini jawabannya. Oke. Lalu selanjutnya, carilah 3 pecahan senilai dengan pecahan 30/45. Nah, karena 30 dan 45 ini bilangannya besar, berarti boleh sih kita kalikan, itu boleh. Atau kita bagi, tapi lebih baik dibagi saja, ya. Kita nanti akan mencari jawabannya itu pecahan yang agak lebih kecil, ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita tulis lagi 30/45. Nah, seperti ini. Kita tulis lagi, ya. Lalu kita bagi. Pertama kita bagi berapa? 30 sama 45 itu dibagi berapa? Coba kita bagi 2. Bisa nggak ya 2? 30 dibagi 2 bisa, hasilnya 15. Tetapi 45 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya desimal. Berarti jangan pilih membagi 2. Kita rubah lagi dengan membagi 3. Coba kita bagi 3. 30 bagi 3, 10. Per 45 bagi 3, 15.
Oh, bisa. Berarti kita bagi dengan 3. Lalu kita cari jawaban yang keduanya. 30 per 45. Berarti 30 per 45 sama-sama dibagi. Nah, dibagi berapa? 3. Kita urutin lagi. 4 bisa enggak? 4 tidak bisa. Oh, 5 bisa. Kalau 5 kita bagi 5 sama dengan 30 bagi 5, 6 per 45 bagi 5 adalah 9. Nah, lalu satu lagi, berarti 30 per 45 sama dengan, kita tulis lagi 30 per 45 dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 15. Bisa ya dua-duanya kalau dibagi 15. Jadi cari angka untuk membagi itu yang bisa dua-duanya, antara bisa dibagi dengan penyebut dan bisa juga dibagi dengan pembilang ya. Kalau hanya salah satu, pembilangnya saja yang bisa dibagi, atau penyebutnya saja yang bisa dibagi, yang lainnya nggak bisa dibagi, berarti tidak usah dipilih angka tersebut. Oke. 30 dibagi 15 itu 2, per 45 dibagi 15 itu 3. Nah, kita sudah dapat jawabannya 3, berarti 30 per 45 itu senilai dengan 10 per 15, lalu senilai dengan 6 per 9, lalu senilai dengan 2 per 3. Nah, ini jawabannya. Oke, bisa kan? Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bentuk pecahan. Di sini pecahan sendiri memiliki arti, yaitu bagian dari bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. Lalu berbagai bentuk pecahan di sini yang akan Ibu jelaskan itu ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu bilangan pecahan yang berbentuk A per B, dengan A itu pembilang dan B adalah penyebut. Contohnya 1 per 2, 2 per 3, 5 per 6, dan 3 per 7. Nah, sekarang coba kalian sebutkan mana yang merupakan pembilang. Pembilang itu angka yang ada di atas. Nah, dari contoh ini, angka yang ada di atas itu angka berapa aja? Ya, 1 tuh pembilang, 2 pembilang ya. Jadi pembilang itu adanya di atas. Nih, 1 pembilang, 2 yang ini pembilang, 5 yang ini pembilang, 3 yang ini juga pembilang. Lalu selanjutnya adalah penyebut. Penyebut itu adanya di bawah. Dari angka-angka ini yang mana yang adanya di bawah yang merupakan penyebut? 2, 3, 6, dan 7. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya berbagai bentuk pecahan juga. Yang kedua adalah pecahan campuran, yaitu pecahan yang memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini contohnya adalah 1 per 2. Berarti satunya itu seperti begini. Satunya lagi di atas seperti ini per 2. Nah, satu yang ini ya. Satu yang ini itu adalah bilangan bulat ya. Lalu 1 per 2 yang ini itu adalah bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi ada seperti ini nih, bentuknya seperti ini. Itu termasuk pecahan campuran. Lalu selanjutnya lagi di sini contohnya 3 1 per 3. Nah, seperti ini. 3 yang ada di depan nih itu termasuk bilangan bulat. Lalu 1 per 3 ini termasuk bilangan pecahan. Lalu selanjutnya 4 2 per 5. Maka 4 yang ini bilangan bulat, 2 per 5 bilangan pecahan. Ya, seperti itu ya bentuknya ya, pecahan campuran. Lalu selanjutnya adalah desimal. Pecahan desimal di sini
bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, kalau ada tanda koma itu dinyatakannya atau disebutnya itu pecahan desimal. Contohnya adalah 4/10. Di sini 4/10. Nih, 4/10. Nah, seperti ini ya. Dijadikan desimal berarti karena di belakang di sini kan 10 itu 0 cuma 1. Jadi di belakang koma itu harus satu angka. Nah, di atas itu angkanya 4. Angka 4 itu taruh di belakang, depannya 0. Nah, seperti ini. Lalu 12/100. Kita tulis sini 12/100. Nah, di sini 100, 0 itu 2. Berarti di belakang koma itu harus 2 angka. Nah, karena 12 itu 2 angka, berarti kita taruh di belakang. 1, 2, taruh di sini 0. Berarti jawabannya 0,12 dibacanya, oke? Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, yaitu persen. Persen itu per 100, yaitu sebuah perbandingan angka yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Berarti nanti ya, di bawahnya itu harus 100 seperti ini. Kalau di bawahnya 100, maka nanti hasilnya tinggal yang atas pembilangnya tinggal ditaruh di sini angka berapa, lalu kasih tanda persen seperti ini. 2%, 2/100 berarti 2%. 11/100 berarti 11%. 100/100 yaitu 100%. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kalian akan Ibu suruh mengerjakan tugas mandiri halaman 7 nomor 1 sampai 4. Kalian jawab pertanyaannya di LKS boleh bagi yang sudah punya LKS, atau di buku tulis juga boleh ya. Nomor 1 di situ kalian disuruh menjawab manakah yang termasuk pecahan biasa. Nomor 2, manakah yang termasuk pecahan campuran. Nomor 3, manakah yang termasuk pecahan desimal. Lalu nomor 4, manakah yang termasuk persen ya. Di situ kalian jawab, pilihan angkanya ada di atas ya, seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar online.